الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد. Ayat berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi man, siapa saja, umum ya. Khafa, dia takut, maqama rabbih, dia takut Rabbnya, dan takut saat dia berdiri ya, di hadapan Rabbnya, takut posisinya di hadapan Rabbnya di hari kiamat nanti. Dan bagi siapa saja yang takut kepada Rabb-Nya sehingga dia takut saat dia berdiri di hadapan Rabb-Nya untuk diadili oleh Rabb-Nya di hari kiamat, jannatan, balasan berupa jannatan, dua jannah, dua surga. Ini salah satu tafsir dalam menafsirkan maqama rabbih. Apa tafsirnya tadi? Maqama rabbih, khafa maqama rabbih, dia takut saat dia berdiri di hadapan Rabb-Nya di hari kiamat nanti untuk diadili oleh Allah. Dan tafsir ini yang dipilih oleh Ibnu Katsir, Sa'di, Ibnu Utsaimin, ya, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, والصحيح أن هذه الآية عامة كما قال ابن عباس وغيره. Yang benar ayat ini bermakna umum sebagaimana kata Ibnu Abbas dan yang lainnya. Artinya bukan khusus ayat ini turun untuk orang tertentu, seperti sebagian menafsirkannya khusus turun tentang Abu Bakar As-Siddiq. Diluruskan oleh Ibnu Katsir. Yang benar ayat ini umum sebagaimana kata Ibnu Abbas dan yang lainnya. Keumuman makna ayat bisa difahami dari konteks ayat. Dan telah disampaikan tadi bahwa man yang artinya siapa saja, ya, umum. Man adalah isim mausul, ya, isim mausul yang
bermakna alladzi, yakni liman khafa maqama rabbi jannatan, lilladzi khafa maqama rabbi jannatan. Bagi yang takut posisinya di hadapan Rabbnya nanti di hari kiamat untuk diadili. Takut saat dia berdiri di hadapan Rabbnya untuk diadili di hari kiamat. Jannatan, dia akan dapat 2 jannah. Jadi umum untuk semua orang. يقول تعالى صحيح أن هذه الآية عامة كما قال ابن عباس وغيره. يقول تعالى ولمن خاف مقامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ولمن خاف مقامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. Bagi orang yang takut posisi dia saat berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat untuk diadili oleh Allah Ta'ala. Wa nahan nafs 'anil hawa. Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini dalam surat An-Nazi'at ayat 40. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Disemakna dengan ayat itu. Artinya ketika orang itu khafa maqama rabbih, dia takut posisi dia berdiri di hadapan Allah nanti untuk diadili oleh Allah. Berarti di dunia dia beriman dengan hari kiamat, beriman dengan hari pembalasan, dan dia takut nanti jika diadili oleh Allah, berdiri di hadapan Allah, diadili di padang mahsyar. Dia takut menghadapi itu. Berarti dia akan mempersiapkan diri. Dia akan mempersiapkan diri untuk menghadapi maqam rabbih itu. Maka nahan nafs 'anil hawa, berarti dia akan melawan hawa nafsunya. Dia akan mencegah dirinya dari hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafs 'anil hawa wa lam yatgha, dan dia tidak akan melampaui batas aturan syariat Allah. Wala atharad dunya, dan dia tidak akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Wa alima anna al-akhirata khairu wa abqa, dan dia tahu bahwa akhirat lebih baik dan lebih kekal. Fa adda faraidallah, maka dia pun menunaikan apa-apa yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah. Wajtanaba maharimahu, dan dia menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Falahu yaumal qiyamati 'inda rabbih jannatan, maka baginya nanti di hari kiamat di sisi Rabbnya dapat balasan jannatan, 2 surga. Kama qala al-Bukhari rahimahullah, sebagaimana kata al-Bukhari rahimahullah. Yani haddatsana Abdullah ibn Abil Aswad dan seterusnya. Yani kemudian Ibnu Katsir menukil hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, menyebutkan sanadnya sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jannatani, kata Nabi alaihi salatu wassalam, jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. Ada 2 surga terbuat dari perak, isinya serba perak.
Ya, aniyatuhuma wa ma fihima, bejana-bejananya dan yang ada di dalamnya, ya, fasilitas-fasilitasnya itu serba perak. Ya, ada juga wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Dua surga yang terbuat dari emas, bejana-bejananya dan yang ada di dalamnya, fasilitas-fasilitasnya, ya, bahannya dari emas. Jadi ada dua jannah, dua surga yang terbuat dari serba perak, ada dua jannah yang serba emas. Ya, jangan samakan emas peraknya dengan emas perak dunia. Ya, tentunya hakikatnya beda. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ayat berikutnya Allah taala mengatakan zawata afnan. Zawata afnan. Dua jannah itu, dua surga itu memiliki. Nah, ini mudhaf ilaih ya. Zawata kan muannats, jannatan pakai ta ta'nits, jannatan muannats ya, musanna. Maka zawata, ya, zawata asalnya zawatani, menjadi zawata afnan karena dia mudhaf, afnanin mudhaf ilaih. Zawata afnan artinya dua jannah itu, zawata memiliki. Zawata artinya dua jannah itu memiliki, dua surga itu memiliki. Maksudnya di dalam dua surga itu terdapat afnan. Terdapat afnan. Apa tafsir afnan? Tafsir afnan ada khilaf. Rangkuman khilafnya bisa dilihat dalam Zadul Masir Ibn al-Jauzi rahimahullah. Pendapat yang pertama, menafsirkan zawata afnan, zawata agson. Zawata afnan, zawata agson. Di dalam dua surga itu terdapat banyak dahan-dahan pohon. Ya. Yani berdasarkan tafsir ini, afnan merupakan jamak dari fanan. Fananun jamaknya afnan. Fananun artinya ghusn. Zawata afnan ay zawata aghsan. Jadi afnan adalah jamak dari kata fananun. Fananun artinya ghusnun. Fananun artinya ghusnun. Ya, dahan pohon, dahan. Jadi akson, ya, afnan, akson yakni dahan pohon. Dahan pohon yang indah ya tentunya, karena jannah itu serba indah. Gambarannya seperti kata Ibnu Katsir, aqsan nadirah hasanah.
dahan-dahan yang berkilau, yang indah. Tahmilu min kulli thamaratin nadijatin fa'iqatin. Dahan-dahan itu penuh dengan buah-buahan yang matang, yang luar biasa. Buah-buahan yang terbaik, yang terlezat. Ya, intinya apa yang ada di sana itu buah-buahan dan yang lainnya semua tidak bisa dikias dengan dunia. Hanya namanya saja yang sama. Buah-buahan, ya. Emas, perak, dan seterusnya. Nama, tapi hakikatnya tidak bisa dikias. Nah, karena dalam jannah seperti kata Nabi SAW, fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dan jannah terdapat apa? Fiha ma la 'ainun ra'at, terdapat kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata hakikatnya. Tidak pernah dilihat oleh mata di dunia. Tidak pernah didengar, ya, oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati. Nah, jadi itu gambarannya. Ini tafsir yang pertama. Dawat afnan, afnan jamak dari fanan, ini ghusn. Jadi dawat afnan, dawat aghsan, aghsan nadhirah hasanah tahmil min kulli thamaratin nadiyatin fa'iqah. Pepohonan itu terdiri dari dahan-dahan yang berkilau indah, ya, bagus, dan dahan-dahan itu penuh dengan berbagai ragam buah-buahan dari seluruh macam buah-buahan yang matang, yang manis, yang lezat, yang memuaskan, ya. Ya, tidak ada kecewanya jika dalam jannah itu. Baik. Nah, tafsir yang kedua, afnan ditafsirkan alwan. Ya. Kata Ibnu Jauzi menyebutkan tafsir yang kedua, annahal alwanu wad-durub min kulli syai' wa hiya jam'u fannin. Afnan adalah al-alwan, warna-warni. Wad-durub min kulli syai', dan ragam dari segala sesuatu kenikmatan yang ada dalam jannah. Jadi zawata afnan, dua surga itu di dalamnya terdapat warna-warna, berbagai ragam warna, jadi warna-warni yang indah, yang memukau, ya, dan berbagai ragam atau segala macam dari kenikmatan-kenikmatan, semuanya ada di dalam jannah, dua jannah itu. Jadi berdasarkan tafsir ini, afnan adalah jam' dari fannun. Fannun artinya macam. Ya. Fannun artinya macam. Afnan, zawata afnan artinya memiliki berbagai macam warna-warna dan segala sesuatu kenikmatan. Karena itu ada yang menyebutkan pada sederet dengan tafsir yang kedua ini, menyebutkan bahwa zawata alwan minal fakihah, dalam dua jannah itu terdapat berbagai ragam
warna dari buah-buahan yang ada. Jadi berbagai ragam buah-buahan dan warna-warni yang bermacam-macam. Buah ini berwarna ini, buah itu berwarna. Berbagai ragam warna-warni yang dilihat pada buah-buahan itu. Jadi buah-buahan itu berwarna-warna. Banyak warnanya. Ya. Semua warna ada. Ya. Warna merah, warna ini, warna itu, semua warna-warni yang memukau. Nah, oleh karena itu, ya, ada sebagian ahli tafsir yang memadukan saja antara dua tafsir itu, karena tidak bertentangan, ya. Karena tidak bertentangan, ada bisa dipadukan dengan dikatakan bahwa dalam dua jannah itu terdapat dahan-dahan pohon yang indah dan penuh dengan buah-buahan dengan beragam warnanya. Jadi tidak ada pertentangan antara dua tafsir itu. Jadi memang dalam jannah itu pepohonan kan, ya, asjar, pepohonan, ya, buah-buahan semuanya ada di sana. Nah, pepohonan itu kan namanya pohon kan ada dahan-dahannya, asnan, aksan, dahan-dahan yang indah, ya, yang berkilau. Kemudian di dahan-dahan itulah bergelantung buah-buahan. Buah-buahan itu berwarna-warni. Ya kan? Berarti tidak ada pertentangan. Nah, dipadukan saja. Nah, kata Ibnu Al-Jauzi, wa jama'a Atha bainal qaulain, Atha memadukan antara dua pendapat itu, faqal fi kulli ghusnin fununun minal fakihah. Pada setiap dahan pohon ada berbagai ragam buah-buahan dengan warna-warnanya yang bermacam-macam. Terpadukan. Alhamdulillah. Inilah makna zawata afnan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima aynani tajriyan. Fihima, di dalam dua jannah itu, dua surga itu terdapat aynani, terdapat dua sungai tajriyan yang mengalir. Dua sungai yang mengalir. Ya, kata Ibnu Katsir, ai tasrahani li sakyi tilkal asjari wal aghsani fatuthmiru min jami'il alwan. Dua sungai yang mengalir dalam surga itu, dalam dua surga itu, ya, airnya mengairi pepohonan yang ada dalam surga itu, ya, sehingga pohon-pohon dalam surga itu dan dahan-dahannya menghasilkan berbagai ragam buah-buahan yang berwarna-warni, yang bermacam-macam warnanya. Nah, yang digambarkan tadi di atas zawata afnan, sudah kita dengar tafsirnya, ya. Nah, di bawahnya ada dua sungai yang mengalir, mengairi pepohonan itu, pepohonan yang penuh dengan dahan-dahan yang indah, yang menghasilkan buah-buahan, berbagai ragam buah-buahan dengan berbagai ragam warna-warnanya.
As-Sa'di, adapun As-Sa'di tafsirnya mengatakan yufajjirunaha ala ma yuriduna wa ala ma yuridun wa yastahun. Fajjirunaha ala ma yuridun yastahun. Dua sungai itu mereka leluasa, ya. Karena memang fasilitas itu untuk mereka nikmati, ya, untuk bersenang-senang dengannya, mereka leluasa, bebas untuk, ya, mengalirkannya kemana saja mereka inginkan, yang mereka sukai, untuk mereka nikmati sepuas-puasnya sesuai yang mereka inginkan. Selain ayat ini yang memberitakan ada dua sungai yang mengalir dalam dua jannah itu, ya, kita tahu di sana ada ayat yang lain, masalul jannati allati wa'idal muttaqun, perumpamaan jannah, surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, fiha anharun min ma'in ghairi asin, di dalamnya ada sungai-sungai, ada 4, ya, disebutkan di ayat itu ada 4 macam sungai di ayatnya, ya, sungai yang berisi air yang segar, lezat, sungai yang berisi laban lam yataghayyar ta'muh, susu yang tidak pernah basi, tidak berubah rasanya, ya, sungai yang berisi khamrul ladzati lisyaribin, khamr, arak yang lezat bagi yang meminumnya, ya, dan tidak membuat sakit kepala, tidak memabukkan. Nah, barang siapa ingin minum khamr dalam jannah, maka sabar di dunia, tahan diri, ya. Barang siapa menikmatinya di dunia tanpa peduli dengan syariat ini, dia tidak akan menikmatinya dalam jannah. Datang hadis dari Nabi SAW menjelaskan itu. Barang siapa, ya, tidak peduli dengan syariat keharaman khamr, ya, dan dia menikmatinya di dunia, maka dalam jannah dia tidak akan menikmatinya. Yang ingin menikmatinya dalam jannah khamr ini, maka sabar, jangan sentuh khamr. Baik. Dan ada sungai yang isinya asal min asalin musaffa, madu yang murni, bersih, ya, madu murni. Baik. Wallahu a'lam. Ya. Ini ayat ini tentang dua sungai yang mengalir dalam dua surga itu, dan ayat yang dibacakan tadi yang menjelaskan bahwa di sana ada, dalam jannah ada 4 macam sungai. Wallahu a'lam. Bagaimana keterkaitannya? Adapun Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan sepertinya lain. Nah, dua sungai yang diberitakan di sini beda dengan 4 macam sungai yang diberitakan pada ayat tadi yang disampaikan itu. Nah, wallahu a'lam kitabnya. Baik, yang jelas kita menghafalkan dan mengetahui ada ayat ini yang memberitakan bahwa dalam dua surga itu ada dua sungai yang mengalir. Nah, dan di sini tidak diberitakan isinya, ya kan? Tapi tadi kita dengar dari Ibnu Katsir, ya, bahwa sungai ini mengairi pepohonan yang ada dalam jannah, sehingga dahan-dahan yang indah itu mengeluarkan berbagai ragam buah-buahan dengan berbagai ragam warnanya. Nah, baik. Dan di ayat yang lain ada ayat yang dibacakan tadi, ya, bahwa dalam jannah itu ada 4 macam sungai, yakni 4 macam isinya yang sudah disampaikan tadi: air, susu, khamr, dan madu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?
fihi ma min kulli fakihatin zawjan. Di dalam dua jannah itu terdapat dari setiap jenis buah-buahan ada zaujan, ay sinfan, ada dua macam. Kan seluruh buah-buahan ada di sana. Seluruh buah-buahan ada di sana. Ya. Karena Allah mengatakan fiha ma tastahihil anfus. Ya. Dalam jannah itu semua yang dihasrati oleh jiwa ada semuanya. Tidak ada kecewanya di sana itu. Fiha ma tastahihil anfus wa taladdul a'yun, dan yang menyenangkan mata, yang dihasrati oleh jiwa, yang disukai oleh hati, yang disenangi oleh mata untuk dipandang, semuanya ada. Semua buah-buahan ada semua. Ya. Semuanya ada. Nah, dari setiap buah-buahan, dari setiap jenis buah-buahan yang ada itu ada zaujan, ada sinfan, ada dua macam. Ada dua macam. Ya, dua macam itu, ya, kata As-Sa'di, min jami'i asnafil fawakihi, dari seluruh jenis buah-buahan yang ada itu zaujan ay sinfan, ada dua macam. Jadi misalkan jenis delima, kan? Buah delima misalkan. Salah satu buah yang ada di sana rumman. Yang akan disebut nanti pada ayat berikutnya, kelanjutan surat ini. Delima. Nah, delima itu ada sinfan, ada dua macam delima. Kullu sinfin lahu ladzatun wa laun. Setiap, ya, masing-masing dari dua macam delima itu punya kelezatan tersendiri dan punya warna tersendiri. Laisa lin naw'il akhar, yang tidak sama dengan kurma yang satunya. Kelezatannya beda, warnanya beda. Begitu. Apalagi pisang, ada enggak pisang? Jelas ada. Nah, berarti ada dua macam pisang. Kelezatannya dan warnanya antara satu dengan yang satunya lagi beda. Nah, gitu. Ya. Wallahu a'lam. Ada juga tafsir yang menafsirkan ini, wallahu a'lam, yang dinukil oleh Ibn al-Jauzi, ya, yang dinukil oleh Ibn al-Jauzi dalam Zadul Masir. Kata Ibn al-Jauzi, qala al-mufassirun. Jadi setelah beliau menyebutkan sama dengan tafsir tadi yang anda bacakan dari As-Sa'di. Jadi zaujan itu artinya sinfan wa naw'an. Jadi dari setiap jenis buah itu ada dua macam. Ada dua sinf, ada dua macam. Nah, kemudian kata Ibnu Jauzi, qala al-mufassirun, kata ahli tafsir, fihi ma min kulli ma yutafakkahu bihi naw'an. Di dalam dua surga itu, ya, terdapat buah apa saja yang menyenangkan, ya, yang masing-masing dari buah itu mesti dua macam. Delima dua macam, ya, dan yang lainnya semuanya dua macam. Ratbun wa yabis. Satunya basah, ya, yang satunya kering. La yafsuru ahaduhuma 'anil akhari fi fadli. Ya, dua macam ini, baik yang basah maupun yang kering, dua-duanya memuaskan, menyenangkan, ya. Tidak ada
yang melebihi yang lain. Bukan berarti yang basah melebihi yang kering atau yang kering melebihi yang basah. Nah, dua-duanya lezat, memuaskan. Ya. Masing-masing punya kelezatan tersendiri yang khas, itu kelezatan khas yang tidak dimiliki oleh yang lainnya seperti kata Sa'di. Warnanya juga ada warna khasnya yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, apakah memang seperti yang dinukil di sini oleh Ibnu Jauzi dari ahli tafsir bahwa yang satunya basah atau kering? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, yang jelas penentuan apa yang ada di sana itu kan harus ada dalilnya kan, ya. Karena itu masalah ghaib, masalah surga dan isinya. Ya. Jadi harus berdasarkan wahyu. Namun apa yang dikatakan oleh As-Sa'di, ya, ini sudah mewakili. Sa'di mengatakan kullu sinfin lahu ladzatun wa laun laysa lin-naw'il akhar. Nah, ini kan sinkron dengan ayat sebelumnya yang telah kita lewati, dawata afnan, dua jannah itu memiliki di dalamnya terdapat ya dahan-dahan yang indah, dan bergelantung pada dahan-dahan itu berbagai ragam buah-buahan sejenis buah-buahan ada dan berwarna-warni. Ya, tentunya namanya buah-buahan ya lezat. Nah, ya, punya kelezatan-kelezatan yang khas, punya warna-warna yang khas. Kemudian dikatakanlah di sini bahwa fihi ma min kulli fakihatin zaujan, setiap jenis buah itu dua macam. Dua macam berarti dua macam ini berbeda. Ada kelezatan khas tersendiri, ada warna tersendiri. Nah, yang tidak dimiliki yang lainnya. Jadi apa yang disampaikan As-Sa'di ini sudah mewakili ya dalam menafsirkan ayat ini. Nah, adapun apakah memang satunya basah atau kering seperti yang dinukil oleh Ibnu Jauzi dari ahli tafsir, wallahu a'lam. Nah, tentang itu, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, sampai di sini dulu. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.